Bab 57, Charlie duduk bersama Claire dan Loren. Clinton mengikuti dan duduk di sisi Loren. Begitu dia duduk, dia bertanya pada Loren sambil tersenyum, "Loren, aku mendengar kamu datang ke Aurus Hill untuk bekerja di Emgrand Group." Loren mengangguk, "Saya baru saja masuk kantor hari ini." Clinton berkata sambil tersenyum, "Kebetulan sekali, ayahku berada di Emgrand. Dia wakil manajer umum sebuah departemen. Saya akan memintanya mengatur segalanya untukmu." Begitu Clinton mengatakan itu, beberapa orang di meja berseru, "Bro Sinton, ayahmu wakil manajer umum di Emgrand Group." "Betul," Clinton mengangguk, "yang saya tahu, dia baru saja dipromosikan tahun lalu." Seseorang memujinya, "Gaji tahunan wakil manajer umum beberapa juta, kan? Luar biasa, tidak aneh kalau keluargamu sangat kaya." Clinton berkata sambil tersenyum, "Beberapa juta itu baru gaji pokok. Ayah saya memiliki otoritas besar dan memiliki penghasilan tambahan lain. Saat ini Emgrand Group sedang mengerjakan proyek hotel. Setelah proyek ini selesai, ayah saya akan memperoleh minimal 10 hingga 20 juta yuan." Seorang teman pria yang duduk di seberangnya bertanya, "Clinton, saya ingin bekerja di Emgrand Group. Saya telah mengirimkan resume beberapa kali tapi belum mendapat kabar lebih lanjut. Bisakah kamu memberitahu ayahmu dan bertanya apakah bisa merekomendasikan saya?" Clinton mengangguk dan berkata dengan girang, "Oke, kirimkan resumemu lewat WeChat. Saya akan meneruskannya ke ayah." Charlie tidak bisa menahan muka masamnya. Dia tidak tahu ayah Clinton ternyata bekerja sebagai seorang eksekutif di Emgrand Group. Ini menjadi menarik. Dia akan mengirim pesan teks ke Doris dan memintanya untuk memecat ayah Clinton. Lalu dia dengan sengaja bertanya, "Clinton, karena ayahmu berkedudukan tinggi di Emgrand Group, mengapa dia tidak membiarkanmu kerja di sana?" Clinton mencibir dengan jijik, "Kamu tahu, tidak masuk akal bagiku untuk bergabung bekerja dengan Emgrand Group. Hubungan ayah dan anak tidak dapat disembunyikan. Orang-orang akan selalu menatapku ketika aku masuk." Clinton berbicara dengan bangga, "Saya sama sekali tidak berharap kerja di Emgrand Group. Saat ini saya memiliki perusahaan bahan bangunan. Saya bisa menjalin kerjasama dengan Emgrand Group, melalui ayah saya, untuk menerima pesanan pasokan bahan bangunan untuk proyek Emgrand Group." Seseorang berseru, "Kalau begitu, kamu pasti menghasilkan banyak uang." Clinton mendengus, "Dalam setahun, saya bisa menghasilkan ribuan dolar." Mengatakan itu, dia dengan sengaja menatap Charlie dan bertanya, "Charlie, apa yang kamu lakukan sekarang? Apa kamu mencuci pakaian dan memasak di rumah keluarga mertuamu?" Semua orang di meja itu tertawa terbahak-bahak. Charlie berkata dengan acuh, "Benar sekali, selain mencuci pakaian dan memasak, setiap harinya saya juga mengantar istri bekerja, memijat punggungnya, selebihnya, menikmati hidup." Paru-paru Clinton seakan meledak karena amarah. Bajingan ini menerima begitu saja, mukanya sangat tebal. Menahan marah, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Charlie, kamu ternyata seorang pelayan yang hidup bahagia." Lalu, Charlie berkata tanpa malu-malu, "Aku tidak mencuri, dan aku tidak merampok. Mengapa aku tidak merasa nyaman dengan hidup nyaman?" Kawan-kawan mereka di sekitar tercengang. Mereka telah melihat seorang yang tidak tahu malu, tetapi belum pernah melihat orang yang benar-benar tidak tahu malu seperti itu. Kuncinya adalah, sebenarnya semua orang sangat iri. Bagaimanapun, Claire sangat cantik, menjadi idola banyak orang yang ingin bersama dengannya. Cemburu, iri, benci, jika bisa melayani Claire yang sangat cantik dan bisa menikahinya, menjadi menantu seperti Charlie juga merupakan kemenangan dalam hidup. Clinton tercekik sampai mati. Pada saat ini, istri Douglas, Lily, naik ke atas panggung. Dia berterima kasih atas kedatangan dan berbagai hadiah yang diberikan kawan kelas Douglas. "Terima kasih telah memberi kami banyak hadiah hari ini. Sangat menyentuh hati saya dan Douglas. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami akan mengumumkan detail dari hadiahnya. Terima kasih sekali lagi. Karena hari ini adalah upacara pembukaan restoran, sudah menjadi tradisi membacakan hadiah yang diberikan." Bab 58, awalnya, Douglas tidak ingin melakukannya, namun dia tidak memiliki banyak hak untuk berbicara, hanya membiarkan Lily melakukannya. Tetapi banyak teman sekelasnya yang tidak terkejut dengan hal seperti ini, karena setiap orang ingin pamer satu sama lain, ingin melihat siapa, apa yang diberikan, dan berapa nilainya. Selanjutnya,
bisa menilai bagaimana kehidupan mereka setelah lulus. Lily mulai menyebutkan nama. Terima kasih Jack Brown untuk amplop merah 1000 yuan. Terima kasih Bella Wash untuk sepasang emas batangan. Terima kasih Ola Rivers untuk gelang giok Pixiu. Terima kasih Clinton Tucker untuk amplop merah 10.000 yuan. Beberapa hadiah yang disebutkan awal berupa uang dan benda, sebagian besar bernilai sekitar 1000 yuan. Tiba-tiba, ketika nama Clinton disebut, ternyata dia memberikan 10.000 yuan dalam amplop merah, mengagetkan semua yang hadir. Ini hanya sebuah pesat pembukaan resto. Amplop merah berisi 10.000 yuan, ini terlalu besar. Banyak yang memandang Clinton dengan takjub dan memujinya. Clinton terlihat bangga, dia dengan mudah memenangkan hati teman-teman sekelasnya. Pada saat ini, Lily berkata lagi, terima kasih Charlie dan Claire untuk lukisan antiknya. Begitu kata-kata ini terucap, semua orang tertawa. Lukisan antik, apakah itu bernilai $100? Pasangan itu terlalu pelit. Acara pembukaan restoran Douglas disediakan jamuan mewah. Biaya makanan setiap undangan sekitar ratusan yuan. Mereka berdua datang untuk makan, dan hanya memberi lukisan tua. Mereka tidak tahu malu. Clinton juga mencibir, Charlie, kamu mampu membeli BMW 520 dan mampu memodifikasinya. Mengapa teman sekolahmu membuka restoran kamu memberi hadiah sampah seperti itu? Charlie tersenyum ringan, kamu tidak tahu asal lukisan itu. Mengapa Besia mengatakan itu sampah? Clinton berkata sinis lagi, jangan pikir saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu membeli lukisan antik palsu dan mengatakannya barang bagus, sehingga tidak ada yang tahu nilainya. Dia berkata lebih agresif, katakan yang sebenarnya, berapa harga lukisan tua itu, 100 atau 80? Charlie tersenyum, lukisan itu lebih berharga daripada jumlah semua hadiah yang diberikan oleh semua yang hadir hari ini. Hahaha, Clinton tertawa. Kamu sangat membual tapi tidak berpikir, saya memberi 10.000 dalam amplop merah, dan ada lebih 20 teman sekelas yang total nilainya sekitar 10.000 dan 20.000. Apa maksudmu lukisanmu bernilai lebih dari 30.000 yuan? Charlie tersenyum dan berkata, lebih dari 30.000. Apa, sekarang? Seluruh orang tertawa, semua berpikir bahwa Charlie ini sangat congkak dan senang berpura-pura. Beraninya dia memberi hadiah dan berbohong tentang nilainya. Lukisan tua bernilai puluhan ribu, siapa yang percaya? Pada saat ini, Lily di atas panggung juga ikut menghina. Dia bertanya dengan penasaran, Hei Charlie, saya tidak tahu lukisan kuno karya siapa yang kamu berikan, bisakah bernilai puluhan ribu? Charlie berkata ringan, seorang pelukis dari dinasti Qing, tidak terlalu terkenal. Lily tertawa dan berkata, oh, kebetulan sekali, ayah saya adalah penilai barang antik. Dia tahu banyak, namanya Lawson Lewis. Jika kamu suka barang antik pasti pernah mendengar namanya. Loren berseru, Lawson Lewis, ahli barang antik, saya tahu orang ini, pernah melihatnya di acara TV, dia ayahmu. Lily tersenyum dan berkata, ya, dia ayahku. Dia ada di atas sekarang. Bagaimana kalau aku mengundangnya ke bawah untuk menilai lukisan dari Charlie? Clinton berdiri dan berkata dengan lantang, kalau begitu undang paman turun dan membantu kita semua. Jika nilai lukisan Charlie benar-benar melampaui semua hadiah di sini, saya Clinton, akan memakan meja ini. Bab 59. Saat mendengar bahwa ayah Lily adalah penilai barang antik, ada sebagian yang menghindar dan sebagian simpatik pada Charlie. Mereka pikir Charlie benar-benar sial. Dia telah berpura-pura dan kompulsif, namun akhirnya bertemu dengan orang yang ahli. Bukankah ini akan menamparkan wajahnya sendiri? Jika ayah Lily, Lawson Lewis hadir, bukankah dia akan malu? Claire juga sedikit malu, berkata kepada Charlie dengan suara pelan, Charlie, banyak teman sekelasmu yang menonton, jangan kasar atau kamu akan malu. Saat hendak berangkat, Charlie mengatakan dia membeli sebuah lukisan. Tetapi dia tidak menceritakan nilainya berapa dolar. Dan sekarang dia mengatakan itu bernilai puluhan ribu. Claire tiba-tiba merasa sedikit tidak mengerti. Dia berpikir Charlie mungkin berbohong. Tapi Charlie tidak peduli sama sekali, dan berkata, karena kamu tidak percaya, biarkan seorang profesional yang menilainya. Setelah berbicara, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, jangan lupa bahwa teman kita Clinton belum menyesal. Dia bersumpah lagi, kali ini dia akan makan meja.
Ketika Clinton mendengar Charlie menyinggung soal penyesalan mengenai mobilnya yang terbakar, dia menjadi marah. "Charlie, jangan terlalu sombong, apa yang terjadi pada mobilku tadi adalah karena kamu. Aku sudah mengaku kalah dan sudah mengakui kalah. Jika lukisan yang kamu berikan bernilai puluhan ribu dolar, saya akan makan ini. Jika tidak sepadan, kamu yang akan memakannya." Charlie mengangguk setuju dan berkata, "Oke, jika lukisan itu tidak layak, aku akan memakan lukisan itu." Meskipun lukisan itu tidak terkenal, itu memang asli karya pelukis dari dinasti Qing. Huang Sen, toko barang antik yang menjualnya memiliki jaringan nasional, ada jaminan asli, dan penalti untuk yang palsu. Jadi sangat yakin lukisan itu benar-benar asli. Claire ingin menghentikan Charlie, tetapi dia sudah menyetujui taruhan sebelum dirinya menanggapi. Dia hanya bisa pasrah, menghela napas dalam-dalam. Loren juga sedikit terkejut. Bagaimana Charlie bisa begitu yakin? Kalau diteliti lebih dekat, Charlie sangat misterius. Hari itu di Heaven Spring, Albert yang terkenal benar-benar mengangguk dan membungkuk padanya. Dia tidak pernah tahu mengapa. Tapi dia yakin di dalam hatinya bahwa Charlie memiliki rahasia. Clinton merasa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemenangan kembali dari Charlie. Dia berkata, "Oke, semua orang di sini menjadi saksi. Kami meminta Lily untuk mengundang ayahnya turun dan membantu kami menilai." Di depan semua orang, Lily membuat panggilan langsung dan berkata, "Ayah, turunlah ke sini, teman sekelas Douglas ada yang memberi hadiah lukisan. Dia ingin Anda menilainya." Semenit kemudian, seorang lelaki tua berjalan perlahan menuruni tangga di lantai 2. Orang ini adalah Lawson Lewis, seorang penilai barang antik terkenal di Aurus Hill. Hari ini adalah acara pembukaan restoran milik putri dan calon menantunya. Dia juga mengundang seorang teman lama untuk berkumpul di ruang pribadi di lantai atas. Dia mendengar ada lukisan antik yang perlu dinilai. Lawson berjalan ke atas panggung. Lily menyerahkan kotak hadiah berisi lukisan dan berkata, "Ayah, tolong bantu kami menilai lukisan ini." Beberapa orang mengatakan nilainya puluhan ribu. Lily mengatakan itu sembari menatap Charlie dengan jijik. Pecundang yang hidup nyaman itu memberikan hadiah lukisan kuno bernilai puluhan ribu yuan. Siapa yang akan percaya? Anda tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa lukisan itu pasti palsu. Semua orang berpikir dengan cara yang sama. Tidak ada yang percaya bahwa Charlie benar-benar dapat mengirim kaligrafi dan lukisan senilai puluhan ribu yuan. Lawson mengambil kotak hadiah, dan di bawah tatapan semua orang, dia mengeluarkan gulungan dan membukanya dengan hati-hati. Lukisan lama itu sedikit menguning, dan terlihat tidak mencolok. Banyak teman yang suka menilai orang dari penampilan berkata, "Oh tidak, sepertinya itu lukisan murahan." "Iya, saya pikir harganya 50 dolar. Kurasa itu tidak sepadan dengan kotaknya. Kotaknya mungkin bernilai 70 atau 80. Lawson mempelajari lukisan itu dengan cermat. Setelah melihatnya beberapa menit, dia bertanya sambil tersenyum, "Hadiah lukisan ini diberikan untuk Douglas?" Bab 60, "Ya," jawab Lily, "diberikan oleh teman baiknya di perguruan tinggi." Ketika dia mengatakan ini, Lily berpikir Charlie dan Douglas adalah teman baik saat kuliah. Teganya dia memberi sampah senilai 100 yuan, biarkan ayahnya mengeksposnya di depan semua orang. Namun, tidak ada yang mengira Lawson menghela napas dan berkata, "Sepertinya temannya Douglas sangat baik, hanya seorang teman yang baik yang mau memberikan hadiah begitu berharga." Semua orang tercengang saat mendengar ini. Apa yang terjadi? Mahal, sampah ini mahal. Clinton berpikir dalam hatinya, apanya yang berharga, dia bisa pergi ke jalan antik untuk membeli lukisan palsu, mengencinginya untuk membuatnya terlihat tua. Itu terlihat lebih nyata daripada lukisan ini. Pada saat ini, Lawson berkata dengan serius, "Ini adalah karya asli pelukis dari dinasti Qing, Huang Sen." Meskipun Huang Sen bukan pelukis yang sangat terkenal, dia salah satu pelukis yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari 8 pelukis eksentrik dari kota Yangzhou. Setelah berbicara, Lawson berkata lagi, "Saya memperkirakan harga transaksi pasar lukisan ini sekitar 200.000 yuan." Lebih dari 200.000, Lily tercengang. Dia tadinya berpikir benda ini tidak bernilai 100 yuan. Siapa yang mengira nilainya lebih dari 200.000? Douglas tercengang dan berkata, "Oh, Charlie, bagaimana kamu bisa memberiku hadiah yang begitu berharga? Ini terlalu mahal." Charlie berkata acuh tak acuh,
Douglas, ini bentuk ketulusanku, jangan dilihat dari harganya. Douglas sangat tersentuh, dia tidak pernah berpikir temannya akan begitu baik dan bermurah hati. Clinton tercengang, bagaimana bisa, sampah ini bernilai lebih dari 200.000 yuan. Bernilai 200.000 yuan tapi terlihat seperti ini, apa-apaan ini, bukankah ini aneh? Yang lain juga terkejut, kali ini tidak ada yang berani meremehkan Charlie lagi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memberikan lukisan antik 200.000 yuan sebagai hadiah. Semua orang iri dengan Douglas, membuka restoran baru dan mengundang kawan-kawan, lalu menerima hadiah mahal, dia benar-benar beruntung. Sementara Lily yang juga terkejut, dia segera mengubah pandangannya tentang Charlie. Dia tahu betul apa keahlian ayahnya, karena ayahnya sudah mengatakan lukisan ini bernilai lebih dari 200.000 yuan, itu pasti sepadan. Astaga, teman sekelas Douglas telah sama dengan memberikan hadiah mahal, dan ada yang lebih mahal. Memikirkan hal ini, dia menatap Charlie dengan berbinar-binar. Claire bertanya dengan samar, "Charlie, berapa banyak yang kamu habiskan untuk membeli lukisan ini?" Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan pelan, "Sebenarnya, kau tidak menghabiskan banyak uang. Lukisan ini dijual oleh seorang kenalan seorang kolektor barang antik. Dia mendapatkannya dengan harga murah. Dia menjualnya padaku dengan harga beberapa ribu yuan." Claire tidak berdaya, sebuah lukisan bernilai lebih dari 200.000 yuan dijual kepadamu seharga hanya beberapa ribu yuan, ini seperti gratis. Charlie berkata dengan ringan, "Banyak orang tidak terlalu peduli dengan uang. Saya melakukan hal yang sama. Kalau tidak, saya tidak akan memberikannya pada Douglas." Claire mengangguk, "Kamu benar, jika suaminya lebih menghargai uang, dia tidak akan memberikan barang semahal itu. Dia lebih mementingkan persahabatan daripada uang. Meskipun suaminya tidak terlalu menjanjikan, tapi dia karismatik." Pada saat ini, Charlie berdiri, memandang Clinton yang bingung. Dia bertanya sambil tersenyum, "Bro Clinton, apa kamu jadi makan meja ini? Apa kamu mau memakannya langsung atau saya bantu potong-potong kecil dengan pisau?" Bersambung.